Racikan Berita 1. Dan jangan lepas dari tontonan ini, tayangan kami ini, ya. Itu adalah perwakilan mahasiswa. Angkut kerumunan keluarga, ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Kita bisa di sini masih kosong, mungkin bisa maju kembali teman-teman. Ini adalah suasana kampus. Yang sedang terjadi saat ini. Hidup mahasiswa, Negara. hidup perempuan Kampus itu Indonesia. dia harus bersuara yang sebagai kaum intelektual harus menikmati kebebasan akademik, kebebasan intelektual. Karena mereka adalah anggota dari masyarakat ilmiah. Untuk rakyat Tugasnya tidak lain. Hidup mahasiswa. Kebenaran ilmiah. Jika melihat di depan matanya dan ada masalah, teman-teman harus bersuara. Kalau di depan matanya terlihat ada krisis, harga beras naik, masyarakat di kita bawah menunjukkan rasa peduli kita terhadap terancam rakyat pada depannya Indonesia. negeri. Hidup mahasiswa, Dan politik hidup rakyat Indonesia. harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kampus ini jangan dicurigai karena mereka menyuarakan kebebasan ilmiah. Mudah-mudahan suara ini didengar. Ini mungkin suara ini dapat diikuti juga oleh kampus-kampus lain di seluruh tanah air. Dapat didengar oleh elit-elit politik, dapat didengar oleh tokoh-tokoh agama, dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita nanti ikuti apa suara petisi mereka, dan mereka ini kita harus hargai suara. Jangan hanya sekedar yang kita dengar adalah suara para politisi. Suara akademik dari para warga kampus harus didengar. Karena dia suara yang jernih, yang independen. Dia ini tidak ada ambisi apa-apa. Dia masih kuliah, dia masih belajar ilmu. Karenanya dia harus didengar. Mudah-mudahan suara mereka dapat membawa angin perubahan pada kebaikan bangsa ini. Tuntutannya apa sih Pak? Tuntutannya Pak? Kelihatannya ada 4. Pertama, jangan ada lagi kesulitan masyarakat dengan membludaknya, meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok mereka. Yang kedua, dia ingin supaya elit-elit politik ini kembali memperhatikan rakyat. Jangan memperhatikan kelompoknya, jangan memperhatikan keluarganya, jangan memperhatikan pendukung-pendukung yang punya kepentingan tertentu untuk kepentingannya sendiri. Yang keempat, supaya suara demokrasi jangan sampai mundur sebagai amanat reformasi. Pemilu yang baru kita lakukan kemarin diwarnai dengan banyak sekali tanda tanya di sana. Ada pelanggaran-pelanggaran. Perwakilan lembaga dan fakultas Tidak memihak kepada kelompok 1, 2, atau 3. Sekali lagi Tapi buat kepentingan perwakilan negara, teman-teman lembaga atau fakultas silakan untuk Tempat itu menuju yang mereka ke samping mobil pemadam. Terima kasih. Aktivitas akademika termasuk juga selain mahasiswa berbapak sebagai dosen pengajar gitu kan. Bagaimana dengan fenomena hak angket yang hingga saat ini masih belum ditegaskan oleh DPR? Ya, itu adalah proses politik. Yang kampus juga mendukung supaya jangan sampai ada kekuatan yang merampas hak-hak politik dari rakyat yang diamanahkan kepada wakilnya di DPR itu. Jangan ada dirty games di sana. Dengan itu, kampus mendorong proses yang transparan dari proses itu. Jangan sampai amanat reformasi ya. Ada 4 amanat reformasi 26 tahun silam. Satu demokratisasi. Jadi jangan sampai angket itu mencederai hak politik mereka dan proses demokrasi jalan. Yang kedua, jangan sampai KKN itu muncul lagi kembali. Itu amanat reform. Yang ketiga, proses sentralisasi penguatan di akar bawah itu harus tetap digelorakan. Yang keempat, jangan sampai terbelenggu kebebasan media. Expression, freedom of expression itu ada. Teman-teman media harus menikmati kebebasan itu. Ya, saya kira amanat reformasi 4 itu harus digelorakan terus. Pak, boleh komentar terkait dengan pemberian pangkat jenderal kehormatan dari Presiden kepada Prabowo hari ini? Ya, saya kira itu hak Presiden dan sepanjang memenuhi persyaratan
dibenarkan oleh undang-undang, silahkan saja. Tapi kalau seseorang itu dipromosikan tapi sebelumnya ada cacat hukuman di situ, jadi itu harus dibenarkan dulu. Apakah itu dibolehkan seorang yang pernah dipecat, dihukum, lalu diberi kehormatan yang sangat tinggi? Itu juga pertanyaan. Saya kira suara kampus harus didengar. Kalau itu diperbolehkan, silahkan saja. Tapi kalau itu syarat dengan kepentingan tertentu, itu saya kira akan ada risiko. Kampus bisa berteriak lebih keras lagi. Kalau seorang dipenjarakan, dihukum, dipecat, lalu kemudian diberi hak seperti hak Nobel apa gitu ya, tentu masyarakat tertanya. Dan ini bisa terkesan bahwa Pak Jokowi ini menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan. Itu bukan Pak Jokowi, siapapun. Tidak boleh, siapapun. Ya. Kalau orang itu pernah dijatuhi hukuman, sebelum dia diberi recovery, kemuliaan, dipromosikan, harus dipulihkan amnesti atau apa, harus ada penyebutan. Jadi hal itu masih etis ya Pak? Itu silakan saja. Ini bukan hanya Indonesia, tapi ini ketentuan universal. Kampus itu universal, jadi kami hanya menyuarakan yang benar. Pak, tadi kan dalam tuntutannya kan ada mengenai harga sembako ya Pak. Apakah itu juga salah satu itu kan kepada pemerintah dan sekarang juga kemarin makan siang gratis seperti itu kan bagaimana Pak? Gimana? Tadi kan ada tuntutan untuk sembako gratis sembako ya Pak. Kawan-kawan, silakan berdiri lagi kawan-kawan. Sekarang kita tetap dilema. Apakah mampu aspirasi kita kawan-kawan. dengan Tetap semangat kita kawan-kawan. mencekik ini kan ya. Semangat Jadi, kita apalagi berdiri. kalau makan gratis gitu. Kawan-kawan silakan berdiri kawan-kawan. Dengan negara memungkinkan. Kita maju lagi ke Ya dengan itu depan mobil komando kawan-kawan. tidak membawa Sebelah kanan harga ke saya, sembako kawan. semakin sulit terjangkau. Dengan itu harus dengar Kawan-kawan bertangkap lagi banner-banner kalian kawan-kawan. Agar masyarakat tahu bahwa hari ini negara kita sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Bahwa hari ini demokrasi kita telah dipegang kawan-kawan oleh kepentingan elit. Pertama, aksi ini bukan aksi politis, tapi aksi tentang bagaimana kondisi negara yang sedang menghadapi berbagai persoalan yang sangat serius. Aksi bagaimana menyelamatkan Republik dari demokrasi yang rusak, dari ekonomi yang memburuk, dari harga sembako yang makin naik, dari harga listrik yang makin naik, dan dari pelanggaran HAM yang tidak pernah dituntaskan, dan muncul banyak pelanggaran HAM baru. Jadi ini urusan Republik, ini urusan negara, bukan urusan capres-capres. Bahwa kondisi Republik ini saat ini sedang mengalami persoalan sangat serius. Karena itu mahasiswa bersama rakyat bergabung untuk bersama-sama untuk menyuarakan bahwa ini adalah suara rakyat, bukan suara sekedar kelompok kecil mahasiswa. Saya kira itu. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan, hidup Republik Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu, harga beras hari ini sudah mencapai 20.000 teman-teman. Apakah teman-teman sanggup dengan beras 20.000? Apakah sanggup teman-teman? Saya berada di sini sebetulnya sebagai menyertai mahasiswa dan para dosen, karena saya juga alumni dari kampus ini dan menyelesaikan doktoral saya di UNJ. Nah, pertanyaan tadi mengenai masalah tuntutan menurunkan harga kebutuhan bahan pokok, ini seharusnya sudah merupakan tanggung jawab yang bersinambungan daripada satu pemerintahan. Nah, sedangkan dewasa ini, pangan, khususnya beras, menjadi bagian daripada permainan politik rezim, yaitu dengan memanfaatkan bansos, kemudian ada lagi pemikiran-pemikiran untuk impor beras. Nah, sedangkan menurut pakar dari IPB yang ahli pertanian mengkarai bahwa sebetulnya stok beras kita itu masih besar. Jadi kenapa kok impor gitu? Nah, sehingga barangkali kelangkaan beras dan naiknya beras itu salah satu trik untuk memungkinkan untuk impor beras. Nah, jadi inilah kelakuan ini sudah berlangsung lama, waktu Enggar pun menteri itu melakukan. Nah, itu kalau dari segi pangan khususnya beras, tentu tuntutan ini
harus segera. Kalau tidak, rakyat lapar, mereka akan bergerak. Dan kampus itu akan menjadi perhatian masyarakat. Begitu. Lalu dengan mahasiswa juga berharap untuk memasukkan Jokowi bagaimana, Prof? Pemasukan itu kan ada rutenya. Kalau menurut konstitusi, apabila angket menemukan sesuatu dari hasil angket dilanjutkan kepada interpelasi, maka dengan data yang cukup sampai. Dan untuk itu kan diajukan ke MK. Nah, MK ditengarai ini akan menghambat. Tapi saya melihat ini mungkin saja, karena kan pamannya sudah tidak berada di sana. Jadi impeachment atau pemakzulan itu suatu yang niscaya untuk bisa dilakukan. Tapi tuntutan pelanggaran-pelanggaran sebagai penyebab angket itu tadi, ini akan bisa berjalan terus. Dan ini akan menggelinding tiada henti. Dan di mana-mana gerakan ini sudah sangat masif dan terstruktur masif. Karena apa? Setiap perguruan tinggi dia punya jaringan. Kemudian para dosen-dosen dan guru besar juga punya asosiasi. Nah, jadi untuk itu kasiogianya ya, rezim ya harus melihatlah kondisi yang sekarang ini. Seperti yang dikatakan ya oleh Surya Paloh, semut pun kalau diinjak ini mereka akan menggigit. Nah, jadi hal tersebut ya, jalur hukum dilakukan, impeachment dilakukan, pemakzulan, semua ini bergerak secara paralel. Lalu hak angket itu bagaimana, Prof? Hak angket. Ya, kalau hak angket itu kan begini, ada dua fraksi yang berbeda, kemudian ada 25 anggota dewan itu membubuhkan tanda tangannya, itu sudah dimungkinkan, kemudian dibawa ke paripurna. Kalau di paripurna itu sudah memungkinkan 50% tambah 1, itu sudah bisa jalan. Dan untuk itu jumlah koalisi perubahan saja sudah melebihi, apalagi kalau ada grassroots yang diam-diam memberikan dukungannya waktu di paripurnanya, begitu. Insya Allah jalan. Insya Allah jalan, insya Allah. Ya sebab T.D. Hasanuddin sudah menjelaskan sedemikian rupa. Tapi kalau Todong Mulyaludin mengatakan Bu Mega masih ingin terbatas sama angket saja, tidak termasuk atau belum termasuk pemakzulan. Ya. Hidup perempuan Indonesia. Hari ini kita berusaha. Yang menjadi tuntutan kami sebagai mahasiswa itu merupakan fenomena dalam sejarah yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Yang pertama adalah mengenai harga beras yang sedang naik. Kita mengetahui bahwa ketika pemilu sedang terjadi, akan ada bansos yang diberikan oleh Jokowi dilakukan. Pemberian bansos yang masif yang kita duga sebagai bentuk dari alat melakukan kampanye yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sehingga itu penonton pertama kami. Lalu yang kedua, tuntutan kami ialah mengenai tindak tanduk Jokowi mengenai nepotisme, mengenai intervensinya dalam pemilu, berpihak kepada salah satu paslon yang sedang maju. Itu merupakan kesalahan terbesar, merupakan kegagalan yang paling tinggi dalam kita berdemokrasi. Beliau mengatakan bahwa presiden itu boleh untuk berkampanye. Tentu saja itu boleh ketika dia ingin melanjutkan untuk melanjutkan kepada periode selanjutnya. Karena dalam undang-undang tidak ditegaskan bahwa presiden dibolehkan untuk berpihak kepada paslon yang mana. Sehingga ini merupakan tafsir yang salah yang dilakukan oleh presiden. Selanjutnya akan ada aksi-aksi lagi. Setelah ini ada aksi-aksi lagi. Tentu saja kita akan tetap mengawal perjuangan dan keinginan rakyat Indonesia untuk tetap turun ke jalan. Salam cinta, salam perjuangan. Karena cinta kita berjuang, karena berjuang kita menang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Kawan-kawan sekalian,
Racikan Berita 1.